Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Cynthia. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian profesi guru, hak dan kewajiban guru, 4 kompetensi guru, 4 pilar pendidikan, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Baik, profesi. Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetap sesuai. Tetapi, dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan juga belum cukup disebut profesi. Tetapi perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek. Pengertian profesi secara umum adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan ilmu pengetahuan atau keterampilan khusus sehingga orang yang memiliki pekerjaan tersebut harus mengikuti pelatihan atau pendidikan tertentu agar dapat melaksanakan atau melakukan pekerjaannya dengan baik. Baik, profesi guru. Profesi keguruan atau pendidikan profesional adalah sebuah pekerjaan yang merujuk sebagai pendidik profesional yang memiliki tugas utama sebagai mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, yang menunjukkan dan menjunjung tinggi prinsip dan asas-asas keprofesionalisan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mendidik dan mengajar peserta didik pada pendidikan usia dini melalui jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Hak dan kewajiban guru. Hak-hak guru dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 14 Ayat 1 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru memiliki hak sebagai berikut: memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum, dan menjamin kesejahteraan sosial, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan atau sanksi kepada peserta didik, sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan, memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi, memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Kewajiban guru. Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 20 bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban yang pertama, merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Yang keempat, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Cukup seimbang memang jika dilihat perbandingan antara hak dan kewajiban profesi guru. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini yang membuat guru mampu bekerja secara optimal dan menerima timbal balik yang pantas serta melaksanakan tugas
sesuai dengan kode etik guru. 4 kompetensi guru, yaitu yang pertama, kompetensi pedagodik. Kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial dan hukum. Yang ketiga, kompetensi profesional. Kompetensi profesional guru adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Yang keempat, kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, sehingga masyarakat secara luas. 4 pilar pendidikan. 4 pilar pendidikan yang digagas oleh UNESCO yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan yang terakhir, learning to live together. Learning to know atau belajar untuk mengetahui. Dalam rangka merealisasikan learning to know, tenaga pendidik seyogyanya berfungsi sebagai fasilitator yang dapat menuntun atau mengarahkan para peserta didik dalam memecahkan suatu masalahnya. Yang kedua, learning to do, belajar untuk terampil melakukan sesuatu. Learning to do akan bisa berjalan apabila lembaga pendidikan memfasilitasi para peserta didik untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimilikinya, serta bakat dan minatnya. Walaupun bakat dan minat anak dipengaruhi oleh unsur keturunan, namun tumbuh berkembangnya bakat dan minat tergantung pada lingkungannya. Keterampilan dapat digunakan untuk menopang kehidupan seseorang, bahkan keterampilan lebih dominan daripada penguasaan pengetahuan dalam mendukung keberhasilan kehidupan individu ke depannya. Yang ketiga, learning to be, atau belajar untuk menjadi seseorang. Learning to be erat berhubungan dengan bakat dan minat, perkembangan fisik dan kejiwaan, tipologi pribadi anak, serta kondisi lingkungannya. Kesempatan cukup luas untuk berkreasi. Sebaliknya bagi anak yang pasif, peran tenaga pendidik sangat dibutuhkan untuk mengembangkan diri peserta didik secara maksimal. Dan yang terakhir, learning to live together atau belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Learning to live together, peserta didik sudah harus dibiasakan untuk hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima, perlu ditumbuh kembangkan. Kondisi seperti ini memungkinkan terjadinya proses belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Penerapan keempat pilar ini dirasakan sangat penting dalam menghadapi era globalisasi dan era industri, perlu memupuknya sikap saling mengerti antar ras, suku, dan agama, agar tidak menimbulkan berbagai pertentangan yang bersumber pada hal-hal tersebut. Baik, terima kasih. Itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.